Simak sampai habis. Teruskan terkait dengan berita-berita yang selama ini di channel Ruskan itu terkait dengan masalah kresek kuning itu. Menurut informasi dari keluarga, kemarin sudah kita konfirmasi ya ke pihak keluarga bahwa sebetulnya kresek kuning itu adalah yang dimaksud adalah kantong jenazah yang dipakai untuk membawa jenazah kedua almarhumah yakni Ibu Tuti dan Ibu Amel begitu, untuk dibawa ke Polda untuk diotopsi. Kemudian kantong jenazahnya itu tadi karena ada bekas darahnya yang masih ada darahnya kedua korban tadi itu. Nah, oleh orang tua di situ keluarga bersepakat untuk dikuburkan bersama jenazah begitu. Jadi itu sebetulnya kesepakatan keluarga saja. Jadi bukan bukti atau apa yang dimaksud dalam yang ramai di media sosial tersebut begitu. Itu hanyalah kantong jenazah yang memang dipakai oleh pihak lab. Jadi kantong kresek tadi yang dimaksud oleh netizen yang ramai dibicarakan, sebetulnya kantong kresek itu adalah kantong jenazah untuk membungkus jenazah dari Ibu Amel dan Bu Tuti begitu. Nah, kantong ini kemudian dipakai membungkus yang dibawa ke Polda untuk dilakukan otopsi. Nah, kemudian setelah dibawa lagi ke keluarga korban ini, kantong ini kemudian kan masih ada sisa darahnya nih, sisa bekas darah dari kedua korban itu. Kemudian menurut orang tua yang di situ setelah berbagai pertimbangan, dimintain pertimbangan karena di situ di kantong jenazah itu ada darah kedua korban itu. Nah, disepakatilah kantong jenazah itu kemudian dikubur bersama-sama dengan korban begitu. Sebetulnya itu saja ceritanya, tidak ada yang dimaksud sebagai bukti dan seterusnya, itu tidak pernah ada. Jadi memang murni itu kantong jenazah yang bekas dipakai kemudian ikut dikuburkan karena di situ ada bekas darahnya. Itu saya kira. Baik Pak. Kemudian nih ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Kan kita sama-sama melihat ya di YouTube itu, di channel-channel lain tidak usah kita sebutkan, bahwa di situ PH dari Pak Yosep ya, di situ dia mengeluarkan statement bantahan. Jadi yang pertanyaan kedua ini terkait bantahan PH Yosep dan kawan-kawan terkait pengakuan Danu, itu bagaimana Pak Ayub? Ya, boleh-boleh saja PH-nya Pak Yosep ini membantah begitu. Tentu saja dengan harus didasari dengan argumen yang jelas dan dasar yang kuat menurut hukum ya. Kalau menurut kami, klien kami, bahwa klien kami sudah berkata jujur sesuai dengan apa yang dia lihat, dia alami, dia rasakan begitu, untuk mengungkap kebenaran yang dimaksud gitu. Karena perkara ini kan sudah berlangsung sudah sedemikian lama tidak terungkap gitu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Danu membutuhkan tekad yang luar biasa, kebenarannya yang luar biasa, istiqomah yang luar biasa untuk membongkar ini begitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada pihak yang menyaksikan atau menafikan informasi dari Danu ini. Ya silahkan saja sebetulnya. Yang penting mereka punya dasar yang kuat untuk membantah itu begitu. Nah, kita kan sampai saat ini masih belum tahu nih dasar bantahan dia itu seperti apa. Apakah memang logis atau layak serta patut menurut hukum bantahan dia itu punya dasar yang kuat gitu, menyaksikan keterangan Danu ini begitu. Baik Pak Ayub, terima kasih. Selanjutnya kita ada pertanyaan yang ketiga nih. Nah, ini masih ada sedikit hubungan dengan pertanyaan yang tadi. Jadi yang ketiga ini terkait keempat tersangka belum mengakui atas tuduhan dari saudara Danu. Seperti yang kita ketahui ya, apakah dengan tidak mengakui tersebut akan menghambat proses penyidikan? Mohon pencerahannya Pak Ayub. Saya kira pengakuan itu adalah bukti terlemah gitu ya, dari sekian alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang begitu. Artinya ketika keempat orang ini yakni Y, terus kemudian siapa, M, AA dan A tidak
mengakui perbuatan yang dituduhkan itu hak mereka gitu, karena pada dasarnya tersangka ataupun terdakwa itu punya hak ingkar begitu. Jadi ketika penyidik sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, artinya itu minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, serta ada persesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain. Itu saya pikir sudah cukup penyidik untuk menetapkan seorang status tersangka begitu. Jadi mereka boleh menolak, mereka punya hak menolak, silahkan saja. Tapi tentunya ketika penyidik punya alasan yang kuat untuk menetapkan tersangka, nah itu nanti ranahnya di pengadilan, di persidangan untuk membuktikan, menguji tentang kebenaran pengakuan Danu serta sangkalan dari kedua tersangka ini tadi gitu. Baik. Berarti itu tidak semata-mata akan menghambat penyidikan ya? Tidak akan menghambat itu. Saya pikir penyidik sesuai dengan keyakinan sudah menetapkan tersangka, saya pikir ini harus jalan terus begitu. Karena sama sekali ini tidak akan menghambat. Bukti penyidik saya pikir sudah cukup menetapkan orang tersangka. Ini kan kita tahu beberapa kali rekonstruksi, pra-rekonstruksi dan beberapa kali si Danu ini diminta keterangan, dan beberapa kali saksi-saksi ini ada, kalau tidak salah saya kemarin atau tahu begitu bahwa ada 120 saksi yang sudah diperiksa, ada sekian ratus bukti yang sudah dikumpulkan, keterangan ahli juga demikian. Saya pikir sudah lebih dari cukup menurut saya untuk menetapkan serta melakukan upaya paksa badan penahanan dalam hal ini kepada para tersangka yang memang belum ditahan begitu. Baik Pak Ahir, cukup jelas kita di sini. Terima kasih Pak Ahir. Sama ini lagi, satu lagi nih Pak Ahir, mohon izin yang pertanyaan keempat ya, yang terakhir. Yang keempat ini kita mendengar di channel-channel lain gitu, ada statement dari kuasa hukum Pak Yosep ya, dari media lain gitu, tidak perlu kita sebutkan lah gitu. Jadi statement dari kuasa hukum Pak Yosep itu yaitu Bang Rohman Hidayat, statementnya adalah keterangan dari Danu ini bohong menurut beliau. Nah, terkait itu apakah bisa dibuktikan dengan Pak Rohman atau PH Danu ini? Apa yang menjadi landasan Pak Rohman bahwa Danu itu keterangannya bohong? Kalau kami sampai saat ini meyakini dan tetap akan terus meyakini keterangan Danu adalah keterangan yang betul. Masalahnya kemudian apakah ini diakui oleh PH-nya Yosep atau rekan Rohman ini kemudian tidak mengakuinya, ya silakan saja begitu. Yang penting dibuktikan saja. Kemudian nanti kita uji di persidangan, bahwa di persidangan itu adalah sarana kita untuk mencari kebenaran material dalam proses ini. Nah, ketika dia menyatakan bahwa keterangan Danu ini bohong, apa landasannya? Itu landasan alasan dia pun harus diuji juga nanti begitu. Nah, kemudian yang saya ingin tekankan lagi bahwa perkara pembunuhan ini kan tidak berdiri sendiri, tidak serta-merta kemudian ini berdiri sendiri, itu yang saya maksud. Ini sudah berlangsung sekian lama dan membuat resah baik warga sekitar maupun terhadap kasus ini. Jangan sampai kemudian menjadi ketakutan kita bahwa kita tidak percaya terhadap proses penegakan hukum ini karena tidak cepat diungkapnya suatu tindak pidana pembunuhan ini. Nah, kalau kita lihat garis besarnya bahwa pembunuhan ini menjadi sulit diungkap adalah karena adanya pihak-pihak tertentu yang menghalangi atas proses pengungkapan peristiwa pidana ini, yakni proses penyelidikan dan penyidikan ini akan menjadi terhambat karena yaitu tadi ada pihak-pihak tertentu yang memang dengan sengaja, dengan sadar ataupun tidak sadar telah menghalangi proses penyidikan ini. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai tindakan obstruction of justice begitu. Orang yang menghalangi penyidikan baik itu dia sengaja maupun tidak, atau secara aktif dan pasif melakukan penghalang-halangan ini sehingga peristiwa pidana ini tidak bisa terungkap secara tuntas sebagaimana amanah dari undang-undang. Nah, kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk bersikap tegas terhadap proses penegakan hukum ini, terhadap orang yang melanggar penegakan hukum ini begitu.
tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tebang pilih, equality before the law. Semua orang sama di depan di hadapan hukum. Artinya bahwa siapapun itu yang terlibat, baik itu pihak kepolisian, baik itu masyarakat pada umumnya maupun itu advokat, kita menghimbau dan kita meminta kepada polisi untuk segera memeriksa, menuntaskan tindak pidana obstruction of justice ini. Jadi itu harus segera dilaksanakan. Kita tidak peduli akan hal itu. Jangan sampai nanti masyarakat beranggapan atau a priori terhadap proses penegakan hukum ini. Yang paling berbahaya dalam suatu masyarakat adalah ketika tidak ada kepercayaan lagi terhadap proses penegakan hukum. Itu kan hancur sebuah negara. Saya pikir itu. Kami mendapat informasi bahwa ada kedekatan yang terjalin jauh sebelumnya antara para tersangka ini gitu, yakni Bapak Yosep, terus kemudian saksi lain yakni Bapak Mul. Ini memang sudah dekat dengan kuasa hukumnya yakni Bapak Rohman gitu. Nah, jadi wajar ketika memang ya sebagai seorang advokat pasti akan membela kliennya begitu, itu sah-sah saja begitu. Yang penting selama dalam koridor bahwa pembelaan itu ada dasar hukum yang jelas, terus kemudian dapat dibenarkan oleh undang-undang gitu. Nah, kami memang berharap kepada pihak kepolisian bahwa siapapun itu oknum gitu ataupun masyarakat yang mengetahui tentang masalah tindak pidana ini, baik itu tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi, pada saat tindak pidana terjadi, dan setelah tindak pidana terjadi, bagi masyarakat yang mengetahui informasi itu selayaknya pihak kepolisian memanggilnya, termasuk juga rekan advokat Rohman ini kan memang kalau kami tidak salah 2 hari setelah kejadian itu langsung menjadi kuasa hukum dari saudara Yosep ini begitu. Kepolisian untuk membuat terang perkara ini bisa menanyakan informasi atau memeriksa beliau untuk dimintai keterangan, untuk membantu pihak kepolisian untuk membuat terang permasalahan ini begitu, biar penegakan hukum ini bisa tercapai dengan baik dan benar begitu. Jadi kami mengharap atau meminta kepada pihak kepolisian, siapapun itu, bahwa selama mereka paham atau mengetahui tentang tindak pidana itu, baik sebelum, sesudah, dan setelah tindak pidana itu terjadi, silahkan diperiksa untuk membuat terang permasalahan ini. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Baik Pak Ahid, terima kasih banyak nih atas waktunya yang sudah diberikan pada kami untuk menanyakan beberapa statement tadi ya. Jadi ini Pak Ahid sebagai closingan nih, penutup, kira-kira ada nggak pesan-pesan dari Pak Ahid itu terkait kasus ini, gimana Pak Ahid? Ya, kami berharap kepada pihak kepolisian dan akan terus berharap dan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dengan cepat, tepat, jangan pandang bulu begitu. Siapapun itu yang terlibat segera diusut tuntas begitu, agar keadilan bagi korban dan keluarga korban ini tercapai begitu. Siapapun itu dia, baik itu pun pihak kepolisian, oknum kepolisian ya, ataupun oknum advokat, ataupun rakyat pada umumnya, harap ditindak secara tegas karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Dan kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk mari bersama-sama membantu bahu-membahu untuk penegakan hukum ini tercapai dengan sebaik-baiknya, dan agar pihak kepolisian teguh pendirian atau fokus untuk mengungkap permasalahan ini dengan tuntas. Baik, terima kasih Pak Ahid.